Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes adalah sosok ulama di Kediri yang karya-karyanya telah mendunia. Kebesaran nama beliau merambah kancah internasional. Nah, berikut ini sejarah Syekh Ihsan Jampes. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Syekh Ihsan Jampes adalah putra pertama dari Kiai Dahlan, pengasuh pesantren Jampes. Nama kecil beliau adalah Bakri, sebuah nama yang ternyata diambil oleh ayahnya dari Kiai Bahri Mangunsari Nganjuk demi menghormati dan memuliakan sang gurunya tersebut. Nama ini juga menyimpan pengharapan baik dari Kiai Dahlan. Beliau ingin kelak sang putra alim dan pandai seperti Kiai Bahri Mangunsari. Melihat sosok Syekh Ihsan Jampes, harapan itu ternyata bukan pepasan kosong. Perlu diketahui bahwa Kiai Dahlan adalah suami dari Nyai Artimah, putri Kiai Soleh Banjar Melati, dan juga ayahanda Kiai Haji Marjuki Dahlan, salah seorang pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Syekh Ihsan Jampes sejak muda dikenal sebagai sosok yang suka berpetualang dan nyantri di berbagai pesantren di tanah Jawa. Beberapa pesantren yang pernah beliau singgahi adalah pesantren Bendopare, asuhan Kiai Khojin, paman beliau sendiri, pesantren Jamsaren Solo, pesantren Kiai Ahmad Dahlan Semarang, yang terkenal mumpuni dalam ilmu falak, pesantren Mangkang Semarang, pesantren Gondang Legi Nganjuk, dan pesantren Demangan Bangkalan, asuhan Syekhona Khalil yang dijuluki gurunya para ulama. Selama di pesantren, Kiai Ihsan Jampes terkenal hobi membaca dan punya kecerdasan di atas rata-rata. Beliau sangat gemar melahap buku dan kitab dari berbagai bahasa. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang nyentrik. Karena kebiasaannya yang nyeleneh, beliau rata-rata tidak lama ngaji di pesantren, tapi berhasil menguasai ilmu para gurunya. Menguasai Alfiyah Ibnu Malik dari Kiai Khalil Bangkalan hanya dalam kurun 2 bulan, atau ilmu falak dari Kiai Haji Dahlan hanya dalam hitungan 20 hari. Bagi santri atau mereka yang akrab dengan dunia pesantren, barangkali inilah yang disebut ilmu laduni. Menurut Mukti Ali, semasa remaja Syekh Ihsan Jampes juga terkenal sebagai sosok anak bandel. Bahkan beliau pernah terlibat dalam perjudian dan keluyuran malam hingga membuat khawatir orang tuanya. Saking khawatirnya sang ayahanda, Kiai Dahlan sering mengajak Syekh Ihsan kecil untuk berziarah ke makam sang kakek, Kiai Yahuda. Dari berkah tawasul dan riyadhah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayahnya dan mengubah pribadi Syekh Ihsan kecil menjadi sosok cerdas, alim, wirai, dan penuh hikmah, sebagaimana terpancar dari ucapan dan karya-karya beliau. Sampai-sampai penguasa Mesir pernah mengirim utusan khusus ke dusun Jampes. Tujuannya meminta Syekh Ihsan Jampes berkenan mengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Syekh Ihsan Jampes menolak tawaran ini dengan halus. Karya-karya beliau banyak dibaca dan jadi rujukan di kalangan ulama dunia. Kitab Sirajut Thalibin
sebuah kitab tasawuf yang ditulis oleh beliau dan pasti menghiasi daftar kitab-kitab yang dibaca dan dikaji di pesantren-pesantren. Kitab ini pernah menjadi menu wajib dalam proses pembelajaran di Universitas Al-Azhar, Mesir. Melalui kitab ini, Syekh Ihsan Jampes memberi penjelasan syarah terhadap kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Syekh Ihsan Jampes juga melahirkan banyak karya lain, di antaranya adalah Tasyurul Al-Ibarat, penjabaran dari kitab Natijah Al-Miqat karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan,